Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati guru kita semua Al-Mukarram Ustaz Ardi Gunawan. Bapak, Ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, lintas komunitas, insyaallah kita selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya akan sampaikan materi ini dalam 30 menit. Nanti setelah itu saya kembalikan ke Ustadz Ardi Gunawan untuk dialog interaktif. Tema kita renungan seorang hamba. Pembahasan pertama tentang makna kata renungan. Renungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya memandang, menatap lama-lama. Jadi kalau kita memandang pohon kayu, memandang kolam, memandang orang, itu kita disebut sedang merenung. Dia sedang merenung itu, menatap langit, menatap. Itu disebut dengan sedang merenung, memandang atau menatap lama-lama. Jadi kalau kita lihat bahasa Indonesia dia lebih umum. Tidak mengikat pada sesuatu, tidak menjurus pada sesuatu, ya umum aja. Ya, mandang, melihat lama-lama itu disebut dengan merenung. Nah, sedangkan kalau dalam Islam, masuk pembahasan yang kedua, yang sepadan dengan kata merenung ini adalah Surat Al-Baqarah ayat 44. Surat Al-Baqarah ayat 44. Surat Al-Baqarah ayat 44. Afala ta'qilun. Afala, mengapa, apakah kamu tidak ta'qilun? Kamu tidak menggunakan akal. Ta'qilun diambil dari kata aqa. Ain qablam aqala. Akal sudah jadi bahasa Indonesia. Akal, ada bahasa Arabnya, akal adalah tali. Jadi kalau Bapak Ibu nanti pergi umroh, haji, amin ya rabbal alamin, sampai ke tanah suci melihat ada orang pakai kain yang ditutupkan di kepala, laki-laki, itu namanya ghutrah namanya. Nafsu artinya diri. Diri kita ini punya keinginan. Keinginan makan, keinginan harta, keinginan seksual, keinginan itu liar, dia mesti diikat. Pengikatnya itu adalah akal. Jadi kita disuruh selalu afala ta'qilun, kenapa kamu tidak menggunakan akal. Nah, itu. Jadi ketika orang menggunakan akal, dia sedang merenung. Nah, jadi saya kombinasikan antara menatap lama-lama dengan menggunakan akal. Ada juga orang menatap lama-lama nggak jelas juga, nggak ada hasilnya gitu, cuma menatap lama-lama aja. Karena tidak dikaitkan dengan akal. Karena orang gila pun, mohon maaf, bisa juga natap lama-lama, tapi pas ditanya, ya nggak tahu karena dia nggak pakai akal. Tapi kalau menatap lama-lama pakai akal, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat onta, bagaimana onta itu diciptakan? Nah, itu melihat dengan akal. Melihat kan dengan mata, Pak Ustadz, betul. Melihat dengan mata, nanti dari mata ini dia masuk ke akal. Nah, baru ngelihat. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat onta bagaimana diciptakan? Wa ilas sama'i kaifa rufi'at, bagaimana langit diangkat. Wa ilal ardi wa ilal jibali kaifa wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi dihamparkan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung-gunung ditancapkan. Melihat dengan akal. Melihat dengan akal, lahirlah apa yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Nah, melihat lama-lama dengan akal,
melihat matahari, bulan, bintang, planet. Akhirnya muncullah ilmu yang disebut dengan ilmu meteorologi, klimatologi, geofisika. Melihat bumi, berapa lapis, apa isinya, ada lempengannya. Akhirnya lahirlah ilmu yang disebut dengan ilmu geologi. Al-Baqarah 44. Al-Baqarah 44. Afala ta'qilun. Kenapa kamu tidak berakal, menggunakan akal? Kemudian yang ketiga, Ali Imran 191. Yang ketiga, Ali Imran 191. Yang ketiga, Ali Imran 191. Wa yatafakkarun. Wa yatafakkarun. Berfikir. Nah, lebih spesifik lagi. Jadi kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi, kalau dibuat piramid terbalik gini, yang pertama itu umum. Melihat, mandang lama-lama. Oke, merenung namanya. Lebih khusus lagi, menggunakan akal. Ya. Lebih khusus lagi, berfikir. Berfikir. Lebih khusus lagi. Jadi kalau berhenti hanya pada menggunakan akal, orang bisa, mohon maaf ya, orang bisa nggak beragama. Bisa ateis orang kalau hanya sampai pada menggunakan akal. Tapi kalau lebih spesifik lagi, menggunakan akal dan dia masuk kepada tahap berikutnya dan dia berfikir. Itu yang disebut dalam Ali Imran 191, wa yatafakkarun, berfikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Dia berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati, dia berfikir tentang penciptaan langit dan bumi, wal ardi dan bumi. Kemudian dia naik level dan dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Ini yang kita mau itu. Tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Dan dia bisa naik lagi derajatnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila faqina azaban nar. Jauhkan kami dari azab neraka. Kalau hanya pada level berakal, menggunakan akal, bisa sombong. Orang yang pakai akal bisa jadi profesor doktor. Tapi kalau udah masuk pada pikir, ini dia udah naik derajat. Ketika aku belajar pertama kali, aku merasa aku tahu segalanya. Ketika aku naik level kedua, aku merasa aku hanya baru tahu sedikit. Ketika aku naik level ketiga, aku merasa aku nggak tahu apa-apa. Sama seperti anak baru pertama ikut silat. Itu pulang dari silat, cobalah anak bapak ibu ikut silat. Pulang dari situ semua mau disilatnya, bapaknya pun disilatnya. Tapi begitu dia udah kenal ada sabuk hitam dan 1 dan 2, baru dia merasa, oh ternyata aku belum ada apa-apanya. Akhirnya kalau dia sudah sampai puncaknya, itu yang kemarin ada pakai baju karate apa taekwondo, yang dipukul di jalan nggak ngelawan. Karena puncak dari bela diri adalah mengendalikan kekuatan. Nah itu. Nah, jadi berpikir. Kemudian yang kelima, afala tatadzakkarun. Wah, ini lebih dalam lagi. Melihat, merenung, menatap lama-lama, menggunakan akal, bisa sombong ini. Tafakkur, ini mulai merasakan kelemahan diri, bahwa saya ini nggak ada apa-apanya.
dan puncaknya adalah tazakkur. Afala tatadzakkarun. Al-An'am 80. Al-An'am 80. Al-An'am 80. Afala tatadzakkarun. Kenapa kamu tidak tazakkur, mulai ingat Allah? Waktu masih berakal, saya tahu ini, saya tahu ini, saya tahu ini. Mulai tafakkur, kok kayaknya saya tahunya baru sedikit ya. Sampai pada level tazakkur, ternyata aku nggak punya apa-apa. Ini. Sama seperti orang jalan di tepi pantai, pertama kali air sampai mata kaki. Dia bilang, aku tinggi. Lautan ini dangkal. Kemudian dia jalan ke tengah, airnya sampai ke pinggang. Oh, ternyata dalam juga ya. Ini udah mulai dalam nih. Jalan ke tengah sampai ke leher. Wah, gawat ini. Masuk dia ke dalam, akhirnya dia ternyata aku nggak ada. Aku nggak ada apa-apanya, aku nggak bisa berenang, aku udah nggak bisa bernapas. Yang ada hanya lautan. Ini orang udah sampai pada level afala tatadzakkarun. Tazakkur. Yang selalu disebut orang zikir. Ahli zikir tuh kayak gitu. Jadi ada kekeliruan orang yang bilang kalau sudah zikir nggak mikir. Nah itu ya nggak bisa di-off-kan. Nggak bisa pikir itu di-off-kan. Ya tetap mikir. Justru dari fikir itulah menjadi zikir. Ini kalau ada orang ngomong nggak usah pikir-pikir. Yang penting zikir aja. Oh itu bisa kerasukan jin, kerasukan setan. Dia berawal dari mikir, lalu kemudian dari pemikiran itu muncul penampakan kuasa Allah. Akhirnya kita merasa bahwa kita hanya sekelumit saja dari kehebatan Allah. Dan puncaknya, yang hebat hanya Allah. Subhanallah. Makanya ungkapan yang keluar dari mulutnya, Subhanak, maha suci engkau. Yang suci engkau, aku kotor. Allahu Akbar, yang besar engkau, aku kecil. Alhamdulillah, yang terpuji engkau, aku nggak terpuji. Nah, begitu. Oke, itu baru pembahasan tentang renung dari kata renung ya. Sekarang pembahasan yang ke-6 tentang kata seorang hamba. Seorang. Bahwa yang kita bahas ini adalah orang. Karena ada hewan, ada tumbuhan, ada benda mati. Yang dibahas dalam pembahasan kita ini, yang mau dibahas adalah seorang. Jadi yang enggak orang, ya enggak masuk dalam pembahasan kita. Renungan seorang. Seorang ya orang. Manusia. Nah, manusia ini terdiri dari beberapa ras, beberapa suku, beberapa bahasa, gitu. Seorang. Jadi yang kita bahas ini bukan pohon kayu, bukan batu, bukan laut, bukan gunung. Renungan seorang. Renungan yang merenung ini orang. Memangnya yang enggak orang itu bisa merenung? Kalau enggak orang, apakah dia bisa merenung? Merenung pakai akal. Kalau merenung lama-lama, kita juga sering dipelototin kucing, anjing. Tapi apakah dia memasuki level ta'akul, berakal, tafakur, berpikir, tazakur? Nah, enggak. Kayaknya Ustadz aja yang enggak tahu.
Bisa jadi dia mikir Pak Ustadz. Dia nggak mikir. Menurut pakar-pakar hewan, dia nggak mikir. Karena mereka ini ya makhluk yang memang nggak perlu dia ibarat handphone, dia nggak ada kameranya. Nggak ada potensi itu. Karena dia memang handphone yang dipakai untuk hanya komunikasi aja, untuk ngomong aja. Jadi dia nggak perlu kamera, gitu. Kalau dikasih kamera mubazir. Mohon maaf ya, jangan tersinggung. Ada kakek-kakek pakai handphone jadul. Sebetulnya dia kaya, punya uang banyak. Kenapa Bapak nggak mau pakai Android? Ya kalau saya pakai Android nanti saya buka video, nanti saya buka ini buat pusing aja Pak Ustadz. Lebih nyaman pakai ini, gitu. Nah, jadi memang hewan ini dia nggak dikasih akal. Tapi apakah dia tidak berzikir? Ini beda lagi. Hewan-hewan itu berzikir. Saya nggak percayalah Pak Ustadz hewan berzikir. Dari mana dalilnya Ustadz hewan berzikir? Hatta namlatu fi juhriha, sampai semut yang ada dalam lubang, wal hutu fil bahri, ikan yang ada dalam laut. Semut yang ada dalam lubang, ikan yang ada dalam laut, yastaghfir, memintakan ampun untuk orang yang mengajar kebaikan. Saya sekarang ini mengajarkan kebaikan, membacakan ayat. Maka ikan yang ada di laut, ikan yang ada di akuarium Bapak Ibu, ikan arwana, ikan koi, ikan mas koki, itu memintakan ampun untuk saya, untuk Ustadz Ardi Gunawan. Memintakan ampun berarti istighfar ya, dan istighfar adalah zikir. Ini hadisnya sahih nggak Pak Ustadz? Hadisnya sahih. Ada dalam Sunan Ibnu Majah. Bab muallimin nas al khair, tentang orang yang ngajar kebaikan-kebaikan. Nah, jadi kalau bahwa dia berzikir, iya. Tapi kita nggak membahas hewan sekarang. Karena pembahasan kita adalah seorang. Renungan seorang. Yang mau kita bahas ini manusia. Kenapa berpikir itu tidak diberikan? Apa dalil Ustadz mengatakan hewan tidak berpikir? Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak melihat. Lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi enggak mau mendengar. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak mau berpikir. Terus ujung ayatnya ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Itu dalil ulama bahwa binatang tidak berpikir. Binatang tidak berpikir. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Karena ayatnya tadi cerita tentang orang yang tidak berpikir, mereka seperti binatang. Berarti binatang tidak berpikir. Enggak juga Pak Ustadz, ada binatang yang berpikir. Ada tanah yang numpuk, tanah gitu. Tanah numpuk ini, ya tanah numpuk. Tanah ini bisa numpuk sendiri naik ke atas karena di dalamnya ada serangga. Itu kalau tanah itu dipecah itu ada serangga di dalam. Nah, datang simpanse. Datang simpanse, satu spesies monyet, dia ambil ranting kayu. Dia ambil ranting kayu, dia masukkan ranting kayu ini ke dalam lubang tanah itu. Dia masukkan, sehingga serangga itu nempel. Ketika nempel, serangga itu dia makan. Itu dalil bahwa simpanse binatang paling cerdas di antara semua spesies. Artinya simpanse mikir. Simpanse mikir, gimana cara ngambil serangga dalam tanah tadi? Kalau dia pecahkan, dia nggak punya tenaga.
Akhirnya dia ambil ranting, dia masukkan ke dalam, kan nempel, habis itu dia makan. Sebentar ya, saya mau buka berita. Ini berita dari merdeka.com. Jangan tersinggung, jangan marah. Rata-rata IQ Indonesia cuma 70, sedikit di atas simpanse. Nanti nyarinya di Google, Indonesia di atas simpanse tulis. Ini kita mengkritik. Kita sedang ini namanya otokritik, kritik kita. Tapi jangan dikaitkan kemana-mana. Oh, kalau simpanse ngumpul berarti milih monyet, Pak Ustadz. Dia nggak milih orang. Jika yang mau kita bahas ini bukan hewan, bukan pohon. Yang mau kita bahas adalah seorang. Oke. Renungan seorang. Sekarang pembahasan yang ketujuh. Hamba. Renungan seorang hamba. Hamba itu, apa hamba itu? Misalnya saya orang kaya. Atau saya raja. Lalu saya punya manusia. Saya punya cincin, saya punya gelang, saya punya rantai. Saya punya manusia. Loh, punya kucing biasa. Punya ikan biasa. Punya macan biasa. Punya manusia. Manusia yang saya punya itu namanya hamba. Biasanya dikaitkan dengan hamba sahaya. Nah, sering dengar kan? Hamba sahaya. Gimana caranya saya bisa punya hamba? Saya bisa punya hamba caranya 3. Pertama, saya raja, saya perang. Ini bukan cerita agama Islam. Ini cerita zaman-zaman dulu. Saya punya raja, saya punya pasukan, saya perang, saya serang pasukan tetangga. Saya serang kampung tetangga, kerajaan tetangga. Dan saya menang. Maka rakyatnya itu jadi hamba saya. Punya saya. Cara yang kedua, ada pasar hamba. Nah, pasar hamba, lalu pas di pasar hamba itu saya ada jual. Ya saya beli. Saya mau beli hamba yang itu. Yang ketiga, saya kan punya hamba. Terus hambanya punya anak. Hamba ini manusia, dia punya istri juga. Punya suami, dia punya anak. Anaknya itu punya saya. Makanya banyak kubur-kubur tua digali. Kubur-kubur batu. Zaman dulu orang itu batu itu dipahat, dimasukkan orang ke dalam batu, ditutup. Petinya itu bukan dari kayu tapi dari batu. Begitu digali, ternyata tulangnya aneh. Kok aneh tulangnya? Tulangnya begini. Ini tulang dan di sini ada 3 manusia. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada 7. Dalam satu lubang ada 7. Loh. Satu lubang kok bisa 7 orang? Ternyata yang mati ini tuannya. Yang 6 orang ini pemangkunya. Jadi pemangku ini adalah hamba yang dikubur hidup-hidup. Artinya apa? Artinya hamba tidak punya anak. Karena anaknya milik tuannya. Hamba tidak punya harta. Misalnya saya punya hamba. Lalu hamba ini saya suruh berkebun. Berkebun tiap hari. Kebunnya berbuah. Buahnya punya saya. Kejam sekali memang hamba ini. Ini masih ingat dulu TVRI jam 12 siang. Jam 11 sampai jam 12. Ada film hamba ini.
namanya Little Missy. Nama bosnya Tuan Baron. Nah, yang ingat berarti udah tua. TVRI. Nah, itu tentang hamba. Anak Gen Z nggak tahu. Nah, renungan seorang hamba. Sekarang apa masih ada ini hamba? Hamba nggak ada. Terus yang dimaksud judul kita malam ini, renungan seorang hamba itu hamba. Hamba Allah. Kita ini bukan hamba raja. Kita ini bukan hamba orang kaya. Kita ini hamba Allah. Jadi, nah Rudolfo itu ada yang ingat. Ada Rudolfo, ada Ruth, ada Tuan Baron, ada Telmisi. Tidak semudah itu Rudolfo. Jadi kita ini adalah hamba. Hamba siapa? Hamba Allah. Dan kita orang Indonesia kalau ngomong aku, saya sering tuh saya ngomong aku, kata ustazah. Yang ngomong aku, kami di Jombang aku tuh kasar. Saya itu artinya, saya itu bahasa aslinya sahaya. Hamba sahaya. Baru, itu baru tuh, bahasa Melayu asli baru, baharu. Makanya ada istilah Johor Baharu. Karena panjang disingkat jadi baru. Masih ingat nggak yang belajar tauhid zaman dulu? Ini masalah baharu, maksudnya masalah yang baru. Nah, sahaya dipotong jadi saya. Jadi ketika saya mengatakan saya, maksudnya saya sedang mengatakan ini hamba sahaya. Orang kalau ngomong sama sultan-sultan, hamba menghadap kepada tuan raja, hamba. Sekarang kita nggak nyebut hamba, tapi kita nyebut sahaya, saya. Makanya saya kalau ngomong karena aku bilang. Kan udah aku bilang sama kalian. Saya nggak bilang saya, karena saya bukan hamba. Saya Abdus Samad, hamba Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, hamba Allah. Islam datang merubah manusia dari hamba manusia menjadi hamba Allah. Renungan seorang hamba. Oke, jelas judul kita ya. Ini kita belum membahas isinya, baru membahas judul. Sudah habis waktu. 20, sekarang sudah jam 20.30. Bahasa Arabnya abdun, abdi. Abdi hambaku. Kumaha damang abdi teh. Abdi. Jadi orang Sunda itu selalu mengatakan dirinya abdi, hamba, abdi, abdullah, aku hamba. Saya hamba. Saya kalau ngomong bahasa Minang sama orang Padang, orang Minangkabau, ambo itu saya. Ambo maksudnya hamba. Pakai bahasa Melayu, saya ini maksudnya sahaya. Ngomong Sunda, abdi teh dari Bandung, kumaha, sadayana. Jadi kita ini sebenarnya memang dari dulu selalu menghambakan diri kita. Memang begitu. Nah itu ada, ambo orang Minang keceknya. Tapi begitu Islam datang, ta'isa abdud dinar, celakalah hamba dinar, hamba duit, hamba emas. Ta'isa abdud dirham, celakalah hamba dirham, hamba perak. Yang beruntung siapa? Abdullah, hamba Allah. Makanya nama yang paling bagus itu Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad, hamba Allah. Oke. Sekarang renungan seorang hamba. Saya ini seorang hamba. Anak bukan punya saya. Harta bukan punya saya. Bahkan diri saya pun bukan punya saya.
Inilah yang sekarang sedang saya renungkan. Pembahasan ke-8. Al-Hasyr ayat 18. Pembahasan ke-8 Al-Hasyr ayat 18. Pembahasan ke-8 Al-Hasyr ayat 18. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang melihat, merenung, memikirkan ma qaddamat, apa yang sudah dia lakukan lighad, untuk besok. Besok tanggal 31, ya. Besoknya lagi 2026. Besoknya lagi 2027. Besoknya lagi alam dunia. Besok alam dunia, alam barzakh. Habis alam barzakh, alam akhirat. Apa yang sudah kita lakukan? Nah, inilah yang sedang kita pikirkan ini. Pembahasan terakhir, yang ke-9. Ucapan dari Umar bin Khattab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ini yang disebut dengan hasibu muhasabah. Nanti biasanya beberapa masjid buat muhasabah malam tahun baru. Muhasabah. Muhasabah itu diambil dari kata hisab. Bukan P, hisab, bukan. Pakai ba, hisab. Dulu matematika itu namanya ilmu hisab. Ilmu ngitung. Ilmu yang menghitung berapa ketinggian matahari, bulan, berapa derajat ketinggian bulan, 2 derajat ke atas, 3 derajat ke atas, namanya ilmu hisab. Makanya ada lembaga badan hisab dan ru'yah. Ru'yah ngelihat bulan, hisab menghitung ketinggian bulan. Jadi kita disuruh ngitung-ngitung. Ngitung umur sudah habis berapa, uang sudah habis berapa, anak istri sudah gimana, apa yang akan kita bawa bekal menghadap Allah. Renungan seorang hamba. Apa saja yang kita renungkan? Yang kita renungkan adalah perhiasan-perhiasan kita. Saya laki-laki nggak pakai cincin emas. Perhiasan saya apa? Peci. Zaman dulu orang lomba-lomba peci, ada peci dari emas. Apa perhiasan saya? Cincin, jam, baju. Nah, kita pun hidup ini ada perhiasannya. Apa perhiasan kita? Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Nisa, perhiasan. Wal banin, anak. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah, perhiasan emas, perak. Wal khailil musawwamah, kuda-kuda yang dihias, mobil, motor, moge. Wal an'am, binatang ternak, kambing, lembu, kerbau, onta. Wal harth, kebun, sawah, padi, sawit, gaharu, pisang. Nah, kita renung dari yang 6 ini yang mau kita bawa yang mana? Yang mana yang mau kita bawa? Dari alam dunia ini ke alam barzakh, ke alam akhirat, yang kita bawa ini yang mana? Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Apa ada nisa yang bisa kita bawa ke alam? Ada. Mencintaimu hingga ke surga. Imra'atun sholihah, istri yang sholihah. Wal banin, anak. Apa ada anak yang tetap? Ada. Siapa? Waladun sholihun, anak yang soleh. Wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah, emas dan perak. Ada emas yang bisa kita bawa? Ada. Emas yang mana? Emas Paijo, emas Parno, emas yang kita bangun ke masjid, ke pondok, anak yatim, fakir miskin. Wal khailil musawwamah, kendaraan. Kendaraan yang mana? Kendaraan yang diwakafkan jadi ambulan. 10 kendaraan di garasi hilang. Wal an'am, binatang ternak yang mana? Yang dikeluarkan zakatnya, yang dipotongkan untuk kurban, yang disedekahkan untuk panti jompo, anak yatim. Wal harth, kebun yang mana? Kebun sawit yang seluas-luas itu.
kebun yang diwakafkan 2 hektar untuk gaji guru ngaji. Ini saya wakafkan kebun sawit 2 hektar hasilnya untuk guru ngaji, untuk operasional masjid. Nah, itulah yang kita pikirkan ini. Apa yang kita bawa nanti setelah mati menghadap Allah. Itu 9 poin yang kita kaji malam ini. Mohon maaf meleset waktunya jadi jam 20.37. Selanjutnya saya serahkan ke Ustadz Ardi Gunawan. Kita lanjutkan interaktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah teman-teman, kita sekarang mulai paham ya, ternyata di balik kata saya ini tidak bisa sombong. Saya adalah hamba yang tidak punya apa-apa. Dan bagaimana kita merenung, ternyata dari melihat, lalu kita mempunyai akal, mempunyai tafakur, tadakur, berzikir kepada Allah. Puncaknya dari zikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tasma'inul qulub. Insya Allah dengan berzikir, hati kita semua tenang, dan Allah memberikan cahaya untuk kita semua. Bapak Ibu, OSB berkolaborasi dengan MUI, dan kami mengajak Bapak Ibu semua untuk selalu bisa menjadi orang yang terdepan untuk membangun amal jariah. Sedikit, ada salah satu tayangan video yang akan kami tampilkan sebelum kita akan tanya jawab. Silakan kepada operator untuk meng-sharekan video proses pembangunan Masjid Eko Wakaf. Pejamkan mata sejenak. Bayangkan Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah standby dan kita lanjut. Momen terpenting yaitu tanya jawab bersama Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami batasi hanya sampai jam 9. Boleh raise hand-nya, angkat tangannya yang ingin bertanya kepada UAS secara langsung. Bismillah. Oke, siapa ini? Mohon dibuka untuk tim operator Ibu Aida dari Bekasi. Silakan Ibu Aida dari Bekasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Mas Sage dan yang saya hormati Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, ini berkaitan dengan pekerjaan sehari-hari sebagai guru ya. Tadi disinggung tentang level seorang hamba itu bisa sampai pada tahap tazakarun. Di Al-Quran kalau apakah istilah tazakarun itu sampai pada level seorang pribadi yang disebut ulul albab gitu. Karena kalau kami katakanlah sebagai pendidik di sekolah dasar ingin sekali ya memberikan sentuhan-sentuhan ayat-ayat Quran maupun ayat-ayat apa yang sifatnya terkait dengan kauniyah dan koliyah itu kan harus terkombinasi gitu. Nah, untuk sampai pada pemahaman supaya kita bisa mengangkat derajat atau mendidik mereka pada level sampai ulul albab atau tadi mampu
mencermati atau merenungi ayat-ayat Allah itu bagaimana Ustadz? Mohon em, wawasan sama ilmunya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulu artinya punya. Ulu artinya punya. Albab artinya punya lub. Albab itu jamak dari lub. Ulul albab punya lub. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad ini ada segumpal. Segumpal, sekepal. Karena memang besarnya sebesar kepalan tangan saya ini ya. Jadi kalau badan saya kurus begini, ya dia sebesar kepalan saya. Kalau orangnya gemuk, ya sebesar kepalan. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal, ada sekepal. Idza salahal jasadu kullu, kalau dia baik, yang lain jadi ikut baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, yang lain ikut jadi rusak. Ala wahyal qalb, dia adalah jantung. Sebagian orang menyebutnya hati. Ya udah kita damaikan aja, nggak usah kelahi. Jantung apa hati? Jantung hati. Udah. Nah, ini jantung. Yang berdegup, yang berdetak itu. Dia ada 4 lapis. Lapisan yang pertamanya disebut dengan sadr. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Sadr, lapisan pertama. Yang berbisik-bisik di dada, sadr. Kemudian masuk ke dalam, lebih masuk lagi ke dalam, ada lapisan lagi namanya lapisannya qalb. Qalb diambil dari kata qalb, berbolak-balik. Makanya orang selalu ngomong, mari kita bersihkan kalbu kita. Yang betul bukan kalbu, qalb. Kalbu itu anjing, mohon maaf. Mari kita bersihkan qalbu, qalb, pakai qalb. Qalb berbolak-balik. Karena memang sifatnya bolak-balik. Pergi enggak ya? Pergi enggak ya? Ngaji enggak ya? Salat enggak ya? Makanya selalu kita minta sama Allah, ya muqallibal qulub. Wahai engkau yang membolak-balikkan, yang berbolak-balik ini, sabit qalbi. Kokohkan dia. Udah kita masuk ke dalam lapis yang ketiga. Masih ingat? Lapis pertama tadi sadr. Masuk ke dalam lapis kedua qalb. Masuk ke lapis ketiga fuad. Fuad ini dia udah nggak bolak-balik lagi. Udah stabil. Makanya Nabi Muhammad itu punya fuad. Masih ingat ayat tentang Isra Mi'raj? Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ma tidak kadzaba, bohong. Fuad, hati, jantung Nabi tidak berdusta atas apa yang dia lihat. Ma kadzabal fuad. Fuad dalam. Nah, di dalam lagi lapisan yang paling terkecil namanya lub. Nah, ini dia. Ini yang ibu tanya tadi, ulul albab. Orang yang punya lub. Orang menyebutnya mata hati. Orang menyebutnya hati nurani. Kenapa disebut hati nurani? Diambil dari kata nur, cahaya. Hati yang mendapatkan cahaya. Hati yang mendapatkan cahaya. Maka disebut dengan hati nurani. Makanya Nabi berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi. Dalam doa tahajud, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Berikan di hatiku cahaya. Dan ma'rifah itu, ilmu pengetahuan yang sempurna itu adalah ma'rifah namanya. Ma'rifah itu adalah cahaya. Ketika Imam Al-Ghazali ditanya, apa itu ma'rifah wahai Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali mengatakan, nurun yaqdhifullahu fi qalbi abdi. Cahaya yang dipancarkan, ditembakkan ke dalam hati seorang hamba. Sehingga dengan cahaya itu dia bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Batil betul, batil betul, batil betul bisa dia bedakan dengan nur, mencahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Allahumma nawwir qulubana. Cahaya terangi hati kami. Nah, sebagai seorang guru, saya guru. Saya subuh
masih ngajar. Besok subuh ngimami santri sholat subuh, habis itu bimbing baca zikir, habis itu baca tafsir Jalalain. Apa yang bisa saya lakukan ke anak-anak saya? Anak idealisme saya. Bukan anak kandung saya, anak ilmu saya. Apa yang bisa saya lakukan? Yang pertama saya ngajar mereka. Saya bacakan tafsir. Setelah itu saya doakan mereka. Kalau saya umroh, satu putaran tawaf itu untuk santri saja. Bukakan pintu hati mereka, jadikan mereka anak yang soleh solehah, jauhkan mereka dari fitnah akhir zaman. Jadikan mereka orang yang kaya-kaya yang bisa nanti ke Baitullah ini. Jauhkan mereka dari zina, jauhkan mereka dari narkoba, jauhkan. Satu putaran itu saya doa untuk santri aja. Itulah yang bisa saya lakukan. Di depan mata saya ada ustazah yang mengawal. Kalau bisa kalian selesaikan masalah yang kecil-kecil, tapi kalau masalahnya besar, panggil bapaknya, panggil ibunya, dudukkan. Nah, begitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengajar, mendidik, tarbiyah. Tarbiyah dari kata rabba yurabbi tarbiyah, mengasuh. Bukan hanya sekedar transformasi ilmu pengetahuan 2 tambah 2, 4 keluar kelas. Itu yang terjadi sekarang. Kan banyak video-video guru ngelihat muridnya ngerokok lewat aja. Kenapa? Nanti kalau dikasih tahu, ditempeleng, dipukul, bapaknya, ibunya ngamuk. Ngelihat ada murid berantem, lewatin aja. Kenapa? Nanti kalau ditegur, dia ngamuk, ditangkap Komisi Perlindungan Anak, masuk penjara. Kenapa? Ya karena guru udah nggak punya kuasa. Kita ajar, kita didik, kita rawat. Batang pohon kayu sudah lapuk. Akar-akarnya sudah dimakan ulat. Ada satu yang bisa kita selamatkan. Pucuk hijau. Inilah anak-anak didik kita. Tapi pucuk hijau ini juga rentan. Karena ada ulat yang akan memakannya. Pucuk, pucuk, pucuk. Insya Allah dengan doa Ibu Aida di Bekasi dan ibu-ibu yang lainnya. Mudah-mudahan anak-anak kita diselamatkan Allah dan ulul albab, lub yang halus di dalam hatinya itu diselamatkan Allah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ibu Aida pertanyaannya, Masya Allah. Jadi memang dalam hati kita ada yang paling halus, yang mengetahui, yang suaranya selalu benar, ya insya Allah. Saya doakan semoga semua kita mempunyai anak-anak yang soleh dan soleha. Amin, amin, ya robbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, lanjut pertanyaan berikutnya. Silakan raise hand bagi teman-teman yang ingin bertanya. Ya. Satu lagi, silakan. Iya, aja. Hafiz Leadership Bogor. Saya persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas. Baik, izin Ustadz Adi dan Ustadz Abdul Somad, izin bertanya terkait renungan seorang hamba tadi gitu ya. Kita belajar banyak gitu ya terkait melihat, merenung, berakal, berpikir, dan berzikir gitu ya. Nah, kan merenung ini bukan hanya untuk masa lalu gitu ya, tapi juga mempersiapkan masa depan gitu. Terutama kan sekarang di akhir tahun gitu ya, pasti kita akan merenung tentang yang lampau dan tentu merenung untuk masa depan gitu ya, resolusi di 2026. Nah, bagaimana sih kita seorang muslim dalam merenungkan resolusi ataupun masa depan yang akan kita hadapi di 2026 ini supaya apa ya selaras dengan jalan yang memang eh, seorang muslim jalani gitu. Mungkin itu Ustadz. Terima kasih.
Saya tidak buat resolusi 2026. Saya buat, udah dicetak fotonya untuk Haziq. Bisa didekatkan nggak? Saya buat 2026 masuk pondok, 2032 tamat pondok, hafal Quran, baca kitab kuning, ke Mesir garis miring ke Yaman, 2036 tamat S1, lanjut S2, 2038 tamat S2, nikah, ngajar di pondok dan dosen di Institut Agama Islam Az-Zahra. 2038 S3. Udah nikah, udah punya istri. Lanjut S3 by research, nulis disertasi. 2041 Dr. Mizian Haziq Abdillah LCMA. Saya bingkai 20 inci supaya dia punya arah hidup. Jadi resolusinya resolusi 2041. Kenapa Ustadz buat begitu? Karena saya dulu begitu. Di dalam laptop saya itu saya tulis. Aku ke Mesir 98, tamat 2002. Nanti aku S2, nanti aku S3, aku akan buat ini, aku akan buat ini. Itu bukannya panjang angan-angan. Tapi kita nggak boleh panjang angan-angan. Masih ingat hadis Nabi waktu Macul menggali parit perang Khandaq? Khandaq artinya parit. Waktu paculnya itu kena, kan memancar cahaya. Kata Nabi, aku melihat Yaman. Pacul lagi bercahaya, aku melihat Syam. Pacul lagi bercahaya, aku melihat Rom. Apa maksudnya? Kamu akan menguasai Yaman. Kamu akan menguasai Syam. Syam dikuasai Damaskus, Suriah, Palestina pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Nabi sudah meninggal. Kamu akan menguasai Rom, Konstantinopel. 700 tahun setelah Pacul itu. Baru dikuasai Konstantinopel oleh seorang laki-laki umur 19 tahun. Ada yang bilang 20, ada yang bilang 21. Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih. Sang penakluk. Jadi kalau ada orang yang bilang, nggak usahlah pikirkan 2026 ini, serahkan aja sama Allah. Orang Nabi memikirkan 700 tahunnya akan datang kok. Yang nggak boleh itu adalah angan-angan, ngomong doang tanpa usaha. Silakan punya program-program di 2026. Demikian. Sangat dalam sekali ya Bapak Ibu semuanya, ternyata resolusinya sampai anak kita menikah. Nanti kita resumkan di akhir. Mungkin satu lagi untuk pertanyaan dari teman-teman. Ada yang ingin bertanya, silakan. Tadi sudah, ibu-ibu sudah, tinggal bapak-bapak nih. Bapak-bapak siap, silakan. Oke. Kalau tidak saya berikan kepada yang bertanya. Yang bertanya Indah Mutia ya, boleh Indah Mutia, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Ustadz, saya menghafalkan Al-Quran itu sudah 5 tahun. Tapi di sini saya ngerasa kayak nggak ada hasilnya gitu.
Tapi alhamdulillah di sini saya dikelilingi oleh orang soleh, maksudnya orang-orang ustadzah seperti penghafal Quran yang lainnya. Nah, di situ saya tuh kayak diajarkan kita harus bisa menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Tapi kayak saya tuh ngerasa kayak mereka tuh malah bikin saya itu terhalusinasi, apa ya, kayak lebih ke angan-angan gitu. Saya harus bisa, kayak saya tuh lebih berangan-angan jadi hafidhah ke luar negeri gitu. Terus bisa semaan keliling gitu. Kayak semaan yang dipertontonkan oleh orang banyak. Di pertanyaan saya di sini, saya boleh nggak sih kalau saya punya pemikiran kayak gitu? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pondok, nggak boleh disebut nama pondoknya. Kiainya adalah guru kita semua. Beliau menyampaikan ke kami waktu beliau melawat menjenguk pondok kita. Kata beliau, anak-anak kasih waktu ngapal Quran 3 tahun saja. Kalau 3 tahun dia nggak hafal, berarti bidang dia bukan di situ. Nggak usah kita paksakan. Berarti dia akan berkarir di bidang lain. Kemudian datang ustadz satu lagi, kiai, melawat pondok kita. Ngomong-ngomong yang sama. Anak-anak kasih waktu ngapal 3 tahun saja. Kalau dia nggak hafal 3 tahun, berarti bidang dia bukan di situ. Dia mungkin jadi ahli baca kitab kuning. Mungkin dia jadi polisi. Mungkin dia jadi tentara. Mungkin dia jadi hakim konstitusi. Nolong agama ini nggak mesti jadi ustadz. Nolong agama ini bisa jadi apapun untuk menolong agama ini. Kemudian kita mesti lebih baik. Ya. Man kana yaumuhu khairun min amsi fa huwa rabih. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia orang beruntung. Man kana yaumuhu mithla amsi fa huwa khasir. Siapa yang hari ini lebih jelek dari kemarin, berarti dia orang yang rugi. Man kana yaumuhu syarrun min amsi fa huwa mal'un. Siapa yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin, berarti dia orang yang terlaknat. Enggak ada yang salah dengan pesan itu. Itu bukan hadis Nabi. Itu adalah kata-kata hikmah. Kemudian kamu nanti akan jadi hafizah, kamu nanti akan keluar negeri, akan jadi simaan, akan didengar oleh kiai anu, akan ke pondok anu. Enggak salah. Enggak ada yang salah dengan itu. Saya subuh saya sampaikan. Ini yang hafal nanti 2027 alumni kita pertama kalian akan ke Mesir. Kalian akan ke Yaman, Ahqaf University. Kalian akan ke Brunei Darussalam, University Islam Sultan Syarif Ali. Enggak ada yang salah. Di mana salahnya? Yang salah itu adalah ketika itu dipahami sebagai last destination. Destinasi terakhir, stasiun terakhir adalah ingin jadi penghafal Quran, doktor. Bukan. Itu bukan stasiun terakhir. Itu hanya wasilah. Kalau kamu hafal Quran santri, kalau kamu doktor, kamu bisa jadi dosen, kamu bisa mimpin pondok, kamu bisa jadi, tapi tujuan akhirnya adalah bagaimana berdakwah, bagaimana ngajak orang jadi baik. Yang salah itu adalah ketika cita-citanya menjadi penghafal Quran, hafiz, hafizah, tamat luar negeri, simaan ke sana kemari. Itu bukan tujuan.
itu hanya wasilah. Abdul Somad belajar S1, S2, S3, profesor, doktor. Terus berhenti di situ. Jangan berhenti di situ. Itu hanya wasilah. Selanjutnya gimana? Selanjutnya ya masuk ke pedalaman. 6 bulan ke Talang Mama, kami buat pondok Nurul Azhar di Talang Mama. Bagan Benio, mutar, bagaimana berdakwah. Itu. Jadi apa yang disampaikan tadi nggak salah. Tapi ketika berhenti di situ, itulah puncak kepuasan, itu salah. Bukan, ilmu itu bukan untuk. Terus kalau saya simaan dipertontonkan di depan pondok anu bagus untuk show. Supaya anak-anak yang belajar ini mendengar dia. Oh, kakak ini dapat beasiswa kemarin ke Al-Azhar, doktor loh. Kami jadi semangat loh. Nggak ada yang salah. Apa salah? Tapi kalau ngapal Quran hanya untuk show, bagus jadi penyanyi dangdut. Nah, sekarang saya balikkan lagi ke orangnya. Bisa enggak Ustadz Ardi Gunawan ditanya lagi, yang nanya nih, paham nggak dia yang saya jelaskan? Gimana, Ukti? Gimana paham dengan apa yang tadi sudah Ustadz Abdul Somad jelaskan? Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Insya Allah saya paham atas apa yang telah Ustadz berikan ilmu kepada saya. Terima kasih banyak Ustadz. Begini Ustadz Ardi. Ya. Saya setiap tahun melepas 100-200 anak yang akan ke Mesir itu. Saya kasih nasihat begini. Kalau kalian hafal Quran, bisa baca kitab, nilai kalian mumtaz, kalian profesor, doktor, S3. Nih, ngajar di kampus, jadi rektor, jadi dekan, ketua jurusan. Kalau nilai kalian very good, jayid jiddan, kalian akan jadi dosen, UIN, kampus. Kalau nilai kalian jayid, good, kalian jadi pimpinan pondok, LC. Kalau nilai kalian makbul, sampai kami bilang dulu di Azhar makbul indallah. Karena kalau nilainya makbul nggak bisa S2. Ya makbul aja lah S1, cukup. Kalian mungkin menjadi pendakwah segala macam, terserah. Lalu ada di antara kalian yang na'udzubillah, mohon maaf, rasib, gagal dia. Udah nyoba 3 tahun, mata kuliah 14, setahun cuman habis 2, DO, drop out. Akhirnya pulang ke Indonesia. Apa yang terjadi? Pulang ke Indonesia. Apa yang terjadi dengan si drop out tadi? Ternyata dia gagal di kelas, dia gagal di buku. Tapi dia hebat dalam hal komunikasi. Akhirnya dia punya travel haji dan umroh. Akhirnya dia kontak si profesor doktor yang di kampus. Dia kontak si LCMA. Dia kontak si LC. Dia kontak si makbul. Keempat-empat ini berangkat umroh karena si gagal tadi. Paham? Enggak bisa kita mengukur kemampuan orang. Tapi jangan gara-gara ini lalu semuanya mau mafsul, mau DO. Enggak bisa mengukur standar. Dulu masih ingat enggak waktu sekolah pakai ranking-rankingan. Menetapkan ranking orang tuh hanya dengan 5 pelajaran. Fisika, kimia, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Lalu ditetapkanlah ranking orang. Akhirnya ranking 1 dengan ranking 30.
Ada orang yang nggak bisa fisika, kimia, bahasa Inggris, matematika, nggak bisa. Tapi komunikasinya bagus. Akhirnya dia yang jadi bos, yang bisanya jadi karyawan. Mohon maaf, bukan merendahkan. Nggak bisa mengukur burung dengan cara berenang. Nggak bisa mengukur ikan dengan cara terbang. Burung hebat di atas sana. Ikan juga hebat di air. Jadi anak-anak kita itu sebenarnya mereka berprestasi. Oke, kalau ada anak yang 3 tahun nggak hafal Quran, berarti bidang dia bukan di situ. Bidang dia yang lain. Coba tengok apa hebat. Dia hebat masak. Berarti dia buka rumah makan, kuliner. Suruh dia buat asam pedas bawang. Buat dia rendang. Dia akan menolong agama ini dengan kuliner. Kemarin Ustadz Somad bawa 1 ton rendang ke Aceh. Yang masak rendang itu yang hafal Quran atau yang kuliner? Kuliner. Yang kuliner. Tapi jangan semuanya kuliner sehingga Quran ditinggalkan. Yang paling bagus itu yang punya rumah makan kuliner itu hafal Quran. Nah, itu lebih mantap lagi, bisa dapat dua-duanya. Tapi jangan pernah mengukur keberhasilan orang hanya dari satu sisi. Demikian Ustadz Ardi. Masya Allah, tabarakallah. Rasanya ingin terus bisa belajar. Ustadz Abdul Somad, ini yang tadi bagus sekali ya Bapak Ibu semuanya. Seperti di pondok dulu kami belajar mahfuzat. Walikuli syai'in maziyah, setiap orang punya kelebihan masing-masing. Tinggal diasah, tinggal dioptimalkan. Jangan terlalu merenungi kekurangannya. Ayah Bunda rasanya pengen sudahi, tapi bolehlah satu lagi pertanyaan karena jarang-jarang nih Ayah Bunda bisa berjumpa langsung bersama Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Boleh saya kasih satu kesempatan lagi untuk ayah yang ingin bertanya, silakan. Insya Allah pertanyaannya bisa mewakili untuk Bapak Ibu semuanya. Silakan raise hand. Ya. Ibu Rika, silakan Ibu Rika. Baik, mungkin yang lainnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Singkat Oh, saja. bersambung ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Saya mau bertanya kepada Ustadz Abdul Somad. Begini Ustadz, ini sesuai dengan tema renungan sebagai seorang hamba. Sebagai seorang hamba, saya merasa apa yang sudah saya lakukan, kayak bentuk penghambaan itu, semakin saya sadar ketika saya melakukan ibadah. Gitu. Misalnya besoknya saya mendapatkan ujian yang sangat berat. Tiba-tiba saya sadar bahwa saya bisa melewatinya gitu. Tapi setelah itu lewat, Ustaz, saya merasa saya semakin jauh dengan Allah. Ketika saya ingin mendekat lagi, saya takut, Ustaz. Saya takut diuji lagi. Bagaimana saya menguatkan diri saya untuk selalu dekat dengan Allah. Mungkin itu saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, poin pertama, ujian. Tidak ada manusia hidup tanpa ujian. Saya ulang lagi, tak ada manusia hidup tanpa ujian. Tolong tunjukkan ke saya mana orangnya yang hidup tanpa ujian. Enggak ada orang hidup tanpa ujian. Enggak usah pakai ayat-ayat ya. Kalau mau pakai ayat, tentu walanabluwannakum bisyai, pasti kami uji. Bisyai minal khauf, takut. Wal ju', lapar. Wa naqsim minal amwal, kurang harta, miskin, susah, bangkrut. Wal anfus, kurang diri, sakit, mati.
Wathamarat, kurang buah-buahan, paceklik, banjir bandang, tsunami. Wabashiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang yang sabar. Enggak ada orang hidup tanpa ujian. Itu satu. Yang kedua, setelah saya diuji, saya merasa semakin jauh. Saya ini manusia, saya punya perasaan. Saya punya perasaan. Tidak bisa mengukur sesuatu berdasarkan rasa-rasa. Nggak bisa. Dalam Islam ini ada standarnya. Saya tadi udah sholat maghrib. Saya sudah zikir. Bahwa diri saya merasa jauh, merasa dekat. Itu perasaan. Yang penting saya sudah melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang muslim. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji kalau mampu. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir. Cukup. Gak usah pakai rasa-rasa. Ini rasanya begini, rasanya begini. Satu meter itu berapa? 1 meter itu 100 cm. Cukup. Asal udah cukup 100 cm, berarti 1 meter. Nggak perlu rasa-rasanya kurang ya. Rasa-rasanya, mati lagi saya kalau ikut pakai rasa-rasa. Saya rasa-rasanya, Ustadz, rasa-rasanya, apa kau rasa-rasa? Kau udah bersyahadat? Udah. Kau sudah sholat? Sudah. Kau udah puasa? Sudah. Kau sudah bayar zakat? Sudah. Kau sudah haji? Belum. Tapi udah bayar ONH. Udah, kau muslim. Nah, nunakumu bizawahir. Gak bisa pakai rasa-rasa. Tapi saya rasanya saya masih jauh dari Allah. Ya terserah mau rasa jauh. Yang penting kata Allah, udah Islam. Udah. Jadi nggak usah terlalu pakai rasa-rasa yang nggak bertepi ini. Oke? Saya mau dekat, tapi takut diuji. Ini kerja-kerja setan ini. Kenapa kau nggak sholat? Saya takut nanti kalau saya sholat saya diuji. Kau nggak puasa? Nanti kalau saya puasa saya diuji. Pegang aja 2 rukun ini. Pegang 2 rukun ini. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji kalau mampu. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir baik, takdir buruk. Minta sama Allah. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Jangan kau hukum aku kalau aku lupa, kalau aku salah. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Jangan bebankan kepadaku seperti yang kau bebankan pada orang-orang sebelumku. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan bebankan padaku yang aku tak sanggup memikulnya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ampunkan aku, maafkan aku. Anta maulana, kaulah sebaik-baik penolong. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Tolong aku menghadapi orang kafir. Rabbana atina fid dunya. Selesai. Enggak usah terlalu ribet, jelimet, susah, payah. Aku merasa jauh, aku merasa hampa, aku merasa ini. Nanti kalau aku dekat, aku akan apa ini? Ngaji sama siapa ini ngaji-ngaji begini? Cari Ustadz Ardi, buatkan jadwal Ustadz yang jelas-jelas saja lah. Sekarang tanya balik Ibu Rika nih, paham tak dia yang saya sampaikan ini? Bu Rika, paham Bu Rika? Insya Allah Ustadz, saya sudah mulai memahami Ustadz. Terima kasih atas ilmunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bu sudah bersyahadat? Sudah Ustadz. Sudah. Sudah puasa? Sudah puasa. Sudah bayar zakat? Zakat nanti bulan Ramadan Ustadz. Sudah zakat mal tiap tahun? Sudah haji? Oh iya. Haji belum Ustadz. Insya Allah panjang umur pergi haji ke Baitullah. Amin, amin, amin. Terus
Ibu takut melaksanakan yang 5 ini, takut diuji. Bukan begitu Ustadz maksudnya. Jadi apa lagi? Ya, Ustadz mungkin apa ya? Saya kurang support dari orang-orang terdekat sehingga saya merasa kok berat ya menerima ujian itu gitu. Gitu Ustadz. Ibu kalau meninggal orang dekat nih mau nggak ikut? Ya itulah Ustadz, saya harus banyak belajar lagi. Saya nggak pernah saya peduli sama orang. Karena kalau aku mati orang ini nggak ada yang mau ikut. Ngapain aku peduli sama dia? Betul Ustadz. Terima kasih Ustadz atas Ibu tulis buat besar-besar di situ. Aku tak peduli sama kalian karena aku mati sendirian. Baik, Aku tak peduli sama kalian karena kalau aku mati sendirian. Buat baju kaos ibu pakai. Baik Ustadz, terima kasih. Oke, makasih. Demikian Ustaz Ardi. Jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu fiik. Allah Bapak Ibu semuanya memang betul, kita harus menghindari diri kita dari rasa overthinking, merasa was-was. Semoga saya doakan kepada Bapak Ibu yang hadir hari ini selalu mantap dalam setiap pola pikir, yakin insya Allah Allah sebagai sebaik-baiknya penolong kita dan segala apa yang terjadi dalam hidup kita semuanya insya Allah bagi Allah takdirnya adalah baik. Ayah Bunda, sedikit saya mengresum sebelum nanti Ustaz Abdul Somad akan berdoa untuk kita semuanya. Pentingnya kita berzikir Ayah Bunda ya. BHA, pertama pentingnya kita berzikir. Jangan hanya mata kita menatap tapi kita tidak berzikir. Nanti takutnya kita terhayal dengan hal yang tidak baik. Dan yang kedua adalah kita adalah seorang hamba yang harus betul-betul meyakini bahwasanya kita milik Allah, kita nggak punya apa-apa dan kita tidak bisa sombong. Dan yang ketiga kita perhatikan anak-anak kita, anak-anak ideologis, anak-anak biologis kita perhatikan betul-betul. Kita perhatikan, luangkan waktu karena mereka adalah amal jariah kita semua. Ayah Bunda, insya Allah tidak cukup di sini. Insya Allah saya nanti akan membuat program kelas ya secara online, bisa tanya jawab ya melalui WhatsApp bersama Ustadz Abdul Somad. Nah, kira-kira nih teman-teman semua yang ada di sini, siapa yang ingin ya tetap belajar, bisa tanya jawab bersama UAS? Cung, angkat tangannya, ada yang mau? Wah, semuanya Masya Allah mau semuanya ya. Nah, bagaimana caranya Mas Age? Insya Allah bisa belajar bersama Mas Age, bersama Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, supaya lebih dimantapkan ya, perkara fikih, perkara kehidupan. Nah, silakan save nomor Kakak Hadijah sekarang, jangan nanti, kalau nanti tidak dijawab ya. 0882 disimpan, lalu 2870 1175. Saya ulangi lagi, 0882 2870 1175. Nomornya sudah ada di komentar Zoom. Silakan ketik nama, ya ketik nama spasi, ya belajar ya bersama UAS, ya belajar bersama UAS, ya ketik nama spasi, ya daftar kelas UAS dan AG ya, atau daftar kelas, atau dipersimpel ketik nama spasi belajar UAS. Silakan saya berikan waktu hanya 2 menit bagi ayah bunda yang ingin nanti bisa belajar ya melalui WhatsApp untuk daftar sekarang, yaitu nama spasi belajar bersama UAS. Ya, ini sudah disilakan teman-teman bisa join sekarang juga. Hanya waktu lagi hanya 1 menit dari sekarang. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita hari ini sudah belajar. Dan satu pesan lagi, mari kita dekatkan diri dan bisa mensupport program-program positif. Ya, saya dapat pesan dari Tuan Guru Ustadz Abdul Somad dan juga Kiai Hasan Abdullah Sahal. Kalau Kiai Hasan berpesan,
Bisnismu akan berlalu, yang abadi adalah pendidikan. Salah satunya pondok pesantren. Dan UAS pun berpesan, semua lokomotif akan berubah, yang abadi adalah pendidikan. Kita bangun pondok, bangun rumah Quran, insya Allah akan menjadi amal jariah kita semua. Silakan bagi ayah bunda bisa ikut berkontribusi untuk bersama-sama menjadi wakaf ataupun memberi harta untuk pembangunan masjid Eko Wakaf. Ini dia, dari satu langkah kecil hari ini ribuan orang doa lahir. Masjid ini akan menjadi rumah bagi banyak doa, ilmu, dan langkah-langkah menuju kebaikan. Dan semuanya bisa mulai dari kontribusi hari ini atas nama Masjid Eko Wakaf. Silakan QRIS-nya ada di depan. Jika memang Bapak Ibu berminat untuk menjadi bagian ya membangun amal jariah bersama Masjid Eko Wakaf. Saya beri waktu 1 menit, ya, insya Allah sebelum kita tutup dengan Ustadz Abdul Somad. Baik, ayah bunda, tiba saatnya kita untuk mendengarkan satu nasihat terakhir dari Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, lalu akan ditutup dengan doa pada malam hari ini. Ustadz mohon beri satu pesan untuk kami dan mungkin bisa menutup malam hari ini dengan doa terbaik dari Ustadz Abdul. Renungan seorang hamba. Renungan 3 proses: ta'akul, tafakkur, tazakkur. Ta'akul mengaktifkan akal, tafakkur mulai berpikir, tazakkur puncaknya adalah zikir. Ta'akul, tafakkur, tazakkur. Yang kedua, seorang, kita ini manusia, bukan hewan, bukan tumbuhan. Manusia, bukan hewan, bukan tumbuhan. Maka bersikaplah sebagai manusia yang akan diminta tanggung jawab, karena hewan dan tumbuhan tidak ada pertanggungjawaban. Yang terakhir, kita ini adalah hamba. Jangan jadi hamba harta, jangan jadi hamba manusia, jangan jadi hamba kuasa, tapi jadilah hamba Allah. Oke? Bersama USB. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ayah bunda, kami ingatkan kembali, insya Allah bersama OSB dan bersama saya, bersama Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, kita akan mengadakan kelas online. Silakan daftar sekarang sebelum nanti akan ditutup. Ke nomor Khadijah ya Bapak Ibu semua, bukan di kolom komentar, tapi ke nomor Mbak Khadijah, silakan di-save 0882 2870 1175. 0882 2870 1175, ketik nama spasi belajar bersama UAS. Ayah bunda sambil mengetik Bismillahirrahmanirrahim, mari sama-sama kita dengarkan doa dari Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Semoga setelah ini kita tahu bagaimana merancang kehidupan, karena orang yang cerdas bukanlah orang yang pandai merancang kehidupannya di dunia, tapi orang yang cerdas adalah orang yang mampu merancang kehidupannya setelah kehidupan di dunia. Orang yang cerdas itulah orang yang memikirkan bagaimana bukan hanya hidup enak, tapi memikirkan bagaimana mati enak. Doa, mari kita dengar dari Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Allah, segala puja-puji hanya milik-Mu. Kami tidak punya pujian, kalaupun kami dipuji manusia, itu hanyalah titipan dari-Mu. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami. Allahumma ja'alna minal uqala, jadikan kami orang-orang yang berakal. Wa ja'alna minal mufakkirin, jadikan kami orang-orang yang berfikir. Wa ja'alna minal zakirin, jadikan kami orang-orang yang berzikir. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, jadikan kami jadi manusia yang mendengar nasihat baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik.
Allah mawafiqna lima tuhibbuhu wa tardah, tanamkan taufik dan ridhamu ke dalam hati kami sehingga kami beramal dengan amal yang kau cintai. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin, jadikan kami hambamu. Jangan jadi hamba dunia, jangan jadi hamba harta, apalagi menjadi hamba manusia. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami berkasih sayang karenamu. Waqtim bis salihati amalana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak keturunan kami, pasangan hidup kami qurrata a'yun, sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami. Allahumma ja'al hadhil ayyam khairum min amsina, jadikan hari-hari kami yang ke depan lebih baik daripada hari kemarin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk Bapak Ibu, abang, kakak, adik, sahabat. Lebih kurang 1 jam 30 menit kita bersama. Tentu saja banyak yang tidak berkenan di hati, kata-kata, cara saya bicara mungkin menyinggung perasaan saya, mohon maaf. Ustadz Ardi beserta keluarga besar OSB dan komunitas-komunitas, mudah-mudahan kita selalu bersama dalam ridho Allah SWT. Jazakumullah khairal jaza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.